Puji nama Tuhan. Shalom, jemaat GBLU yang berperdaulan hari ini. Saya akan percaya bahwa kita merasakan sukacita, amin. Dan saya yakin bahwa kita sama-sama merindukan hadirat Tuhan. Oleh sebab itu kita sama-sama hadir di rumah kita masing-masing, melalui hati kita yang satu di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama sembah Tuhan kita. Mari kita datang hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menaikkan pujian kita. Ajarkan Tuhan, melindungi hari kami.
Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah kami yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab jalan-Mu adalah ajaib, bahkan rencana-rencana-Mu selalu bisa menjadi rencana yang terbaik bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Satu tujuan kami untuk memuji dan menyanyikan nama-Mu yang hidup. Biarlah itu menjadi kerinduan kami. Biarlah itu menjadi dupa yang bergoyang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau melalui kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kami semangat baru, sukacita baru, bahkan penghiburan di setiap hati kami Tuhan. Agar kami semakin kuat, setia, mengiring Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Nama yang hidup. Mari kami percaya kalau sama-sama katakan Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya akan percaya bahwa kita siap untuk memuji nama Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, amin. Mari kita bersama-sama katakan ya Tuhan, kita bersama-sama terima sukacita yang dari surga, dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita setiap hari. Haleluya. Itulah kekuatan bagi jiwa mendapat rasakan kasih-Nya, ketenangan yang bergelora nikmat, masukkan cinta surga. Itulah kekuatan bagi jiwa mendapat kuasa-Nya, ketenangan yang bergelora. Puji nama Tuhan, saya percaya bahwa jika Tuhan ada dalam hati kita, maka sukacita surga ada dalam setiap kehidupan kita, dan apa yang kita kerjakan dan kita mengerjakannya dengan semangat dan
kekuatan baru dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sama-sama dikuatkan dengan firman Tuhan. Kita berikan pujian kita, sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun Tuhan selalu menolong kita dan hal yang pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan, buat setiamu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Tiada Tuhan
Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan kembali mempelajari firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mendapat kesempatan hari ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan isi hati-Mu bagi kehidupan umat-Mu Bapa. Lengkapi kami dengan hati sebagai seorang murid, sehingga apa yang kami dengar hari ini Tuhan, firman-Mu boleh merema di dalam kehidupan kami, bekerja secara sempurna, sehingga hidup kami boleh diubahkan karena Engkau hadir dalam kehidupan kami. Bapak di surga, Engkau juga berarti jemaat-jemaat Tuhan manapun mereka berada, bahkan setiap kami yang mengikuti ibadah ini, sehingga kami boleh bertumbuh dalam takut dan mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kembali lagi saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan dari Mazmur 23 dengan perikop yaitu Tuhan adalah gembala yang baik. Dalam beberapa kesempatan, 2 kesempatan pastinya, kita telah membahas ayat pertama, kedua, dan keempat. Hari ini kita akan fokus kepada ayat yang keempat di dalam Mazmur 23 ini. Sebelum saya fokus kepada ayat yang keempat, saya akan kembali mengingatkan kita tentang kebenaran yang telah disampaikan berkaitan dengan Mazmur 23 ini. Kalau kita melihat ayat pertama, kata Tuhan itu dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh. Ini adalah pribadi yang berjumpa dengan Musa ketika bangsa Israel dalam penderitaan. Ini adalah pribadi yang sama yang menyertai bangsa Israel dari Mesir, yang dengan kuasanya, dengan kedahsyatannya, dengan kesetiaannya yang berinisiatif untuk menebus bangsa Israel. Dan kemudian kalau kita melihat kata gembala, ini adalah pribadi yang hadir untuk memberi makan atau memelihara. Yang berikut adalah seseorang yang hadir untuk merawat, menjaga. Dan kemudian ini juga adalah pribadi yang hadir untuk membimbing dan menuntun domba-domba, Bapak Ibu semuanya. Ini juga mengandung makna seseorang yang hadir yang mempertaruhkan nyawanya demi kehidupan domba-domba. Dan semuanya itu, ini adalah gambaran dan penggenapan di dalam Yesus Kristus, Sang Immanuel. Sehingga di dalam perjanjian baru, Yesus berkata bahwa Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Itulah pribadi yang dibahas dalam Mazmur 23. Terus kemudian ayat yang kedua, Ia memberikan aku. Ini adalah suatu inisiatif daripada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada kelegaan, ada suatu kepastian pemeliharaan yang begitu ajaib. Dan kemudian Dia juga membimbing kita kepada air yang tenang. Artinya bahwa ini adalah suatu keadaan di mana Tuhan tahu bagaimana harus menuntun kita. Seperti yang saya katakan bahwa pada zamannya ketika domba-domba hendak akan meminum air, gembala akan menuntun mereka kepada air yang tenang. Sehingga kalau dalam suatu keadaan
di mana mereka ada dalam satu tempat yang airnya mengalir dengan deras, atau dalam suatu tempat yang ada sungainya tetap mengalir dengan deras, maka gembala itu akan menggali lubang-lubang kecil di pinggir sungai itu, sehingga airnya akan tertampung dalam lubang itu, dan kemudian air itu menjadi lebih tenang, dan kemudian domba bisa meminumnya. Atau pilihan yang kedua adalah membuat seperti bendungan-bendungan kecil, saudara, sehingga air yang mengalir dengan deras akan tertahan di bagian pinggir sungai itu, dan kemudian domba-domba bisa minum dari tempat tersebut. Ini adalah suatu keadaan di mana Tuhan atau Allah adalah satu-satunya tempat yang tepat untuk kita minum, saudaraku. Minum bukan hanya berbicara tentang kebutuhan jasmani, minum air untuk memuaskan dahaga jasmani, tetapi ini menekankan tentang suatu keadaan bahwa Allah sumber jawaban bagi kebutuhan jiwa kita. Sehingga dalam satu kesempatan ketika Yesus berjumpa dengan seorang wanita Samaria yang berpindah dari pelukan satu pria ke pelukan pria yang lain, mencari suatu kepuasan batin, mencari penghargaan diri, mencari pengakuan diri, mencari rasa aman, mencari penerimaan yang total. Tetapi pada akhirnya hanya berjumpa dengan Yesus, dan Yesus berkata bahwa kalau seseorang minum dari sumber yang pada waktu itu mereka mengambil air, mereka akan haus lagi. Tetapi kalau seseorang berjumpa dengan Tuhan, di sanalah mereka menemukan jawaban yang sejati untuk jiwa kita sebagai domba-domba Tuhan. Dan kemudian pada ayat ini juga berkata bahwa Allah menyegarkan jiwa Daud sebagai domba. Ini adalah suatu penekanan tentang suatu penerimaan yang total dari Allah sebagai gembala kita. Seperti halnya domba yang hilang dicari, koin yang hilang yang adalah benda mati yang tidak bisa menemukan dirinya sendiri, tetapi Allah lah yang mencari. Dan kemudian seperti anak yang hilang, dia disambut dengan oleh Bapa dengan penuh belas kasihan. Dan inilah kelegaan jiwa, pemulihan jiwa yang dialami oleh Daud, sebab dia menyadari bahwa dia sering melakukan kesalahan, dia sering bertindak tidak taat kepada Allah, tetapi Allah mengampuninya dan selalu memberikan dia kesempatan yang baru untuk berjalan bersama dengan Tuhan sebagai gembala yang baik. Hari ini kita akan fokus kepada ayat yang keempat, saudaraku. Ayat yang keempat, tetapi sebelumnya kita akan baca secara keseluruhan, dan kemudian kita akan kembali kepada ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang 6 berkata demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku,
Hari ini kita akan fokus kepada ayat yang keempat berkaitan dengan firman Tuhan dalam Mazmur 23. Ayat yang keempat berkata demikian: sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu semuanya, tema khotbah hari ini adalah perlindungan Tuhan sebagai gembala. Perlindungan Tuhan sebagai gembala. Pertanyaan selanjutnya adalah, perlindungan seperti apa yang kita dapatkan, yang kita nikmati sebagai domba Tuhan, sebagai domba dari gembala yang begitu baik, sebagai domba dari pribadi yang menciptakan langit dan bumi, yang mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, menjadi domba dari gembala yang berkuasa di segala tempat dan semua keadaan pergumulan kehidupan kita. Sebagai domba dari gembala yang begitu peduli dan berinisiatif untuk mengasihi saudara dan saya. Banyak kita keliru di dalam memandang pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi domba-dombanya. Seringkali banyak orang yang kecewa dengan Tuhan sebagai gembala. Banyak orang yang berpindah keyakinan dari seseorang yang beragama Kristen kepada kepercayaan yang lain. Banyak orang yang begitu giat melayani Tuhan, tetapi ketika keadaan tidak berjalan sesuai dengan yang dia harapkan, kemudian dia mulai bersungut-sungut, saudara. Dia mulai mengalami kurang semangat dan antusias. Dia mulai kehilangan kerelaan untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Saudaraku, hal seperti ini, seperti yang saya katakan bahwa banyak orang yang salah dalam melihat Allah sebagai gembala yang baik. Ini pun dilakukan oleh bangsa Yahudi, saudara. Ketika Yesus ada di dunia, melakukan begitu banyak mujizat yang begitu spektakuler, yang menyita perhatian banyak orang, sehingga pada zamannya ketika bangsa Israel dalam satu penindasan akan bangsa Romawi, mereka mengharapkan Yesus akan bertindak seperti Daud. Mereka berharap bahwa Yesus akan bertindak sebagai seseorang yang hadir dengan kekuatan militer dan politik yang begitu luar biasa, sehingga mereka akan menjadi bangsa yang merdeka dan mereka akan keluar terhindar dari penindasan secara jasmani dari bangsa Romawi, saudara. Tetapi pada kenyataannya, ketika Yesus hadir dengan konsep yang berbeda, yang tidak sesuai dengan harapan mereka, mereka yang beberapa harinya berkata bahwa terpujilah dia dalam nama Tuhan, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Tetapi beberapa hari kemudian, pernyataan yang mengagung-agungkan Yesus berubah kepada suatu seruan, salibkan dia, salibkan dia. Orang ini harus mati, saudaraku. Awalnya mereka menyanyi-nyanyi Yesus, tetapi berubah seiring dengan harapan mereka yang tidak tercapai dari keberadaan Yesus sebagai Mesias kepada sikap membencinya.
dan mereka bersepakat bahwa Yesus harus disalibkan. Tetapi Yesus berkata bahwa akulah gembala yang baik. Tetapi di kenyataannya kita melihat bahwa orang Israel gagal melihat kebaikan Yesus yang hendak membebaskan mereka dari dosa, bukan dari penjajahan secara jasmani, saudara. Sehingga pada akhirnya Yesus disalibkan. Semua ini adalah akibat dari keadaan di mana bangsa Israel menjadi domba Tuhan, tetapi mempunyai harapan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga di dalam hal ini kita kembali kepada Mazmur 23 berkata demikian. Sekalipun, kata sekalipun ini adalah suatu pernyataan di mana bahwa mengingatkan kita dunia telah jatuh dalam dosa, sehingga menjadi orang-orang kepunyaan Tuhan, menjadi domba Tuhan, bukan berarti terlepas dari pergumulan, tantangan kehidupan, dan bahkan dapat berkata bahwa lembah kekelaman, saudaraku. Menjadi orang Kristen tidak menghindarkan kita dari pergumulan hidup. Menjadi kepunyaan Tuhan tidak melalukan persoalan-persoalan hidup yang kadang membuat kita harus berjuang bergumul di hadapan hadirat Tuhan, saudaraku. Sehingga pada akhirnya kalau kita melihat banyak orang kecewa dengan Tuhan karena mereka berpikir bahwa wah, Yesus akan hadir dengan mujizatnya, Yesus akan menolong saya dengan cara yang saya inginkan. Tetapi pada kenyataannya Tuhan terlalu luar biasa, sehingga pada akhirnya kita yang terbatas tidak dapat memahami dan tidak memilih untuk mempercayai Dia, tetapi memilih untuk meninggalkan Dia. Sehingga hari ini mungkin kita berkata bahwa COVID membawa kita kepada suatu keadaan yang menyakitkan. COVID membawa kita kepada suatu keadaan yang semakin banyak pergumulan kita. Dan kemudian di mana Tuhan sebagai gembala? Jawabannya adalah Dia ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kenyataan bahwa banyak pergumulan bukan berarti Yesus tidak ada dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga Daud sebagai pribadi yang mengenal Allah, dia berkata bahwa dia tidak takut walaupun di tengah-tengah persoalan. Dia tetap mempercayai Yesus walaupun dalam keadaan yang penuh penderitaan. Sebab kebaikan Tuhan bukan hanya diukur dari satu keadaan yang dimana kita mendapatkan apa yang kita mau, tetapi kebaikan Tuhan harus diukur berdasarkan satu kebenaran bahwa Tuhan adalah kebenaran. Sehingga semua yang Dia izinkan, semua yang menjadi keputusan Tuhan berkaitan dengan kehidupan kita sebagai domba-domba Tuhan tidak pernah diperuntukkan untuk menjatuhkan, mencelakakan kita, merugikan kita, tetapi untuk membuat kita semakin lebih baik, saudaraku. Adapun kalau kita melihat dunia telah jatuh dalam dosa, telah dikutuk, saudara, sehingga pergumulan-pergumulan hidup itu tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam hal ini Daud berkata seperti ini, saudaraku, walaupun atau sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bagaimana keadaan kita, saudaraku? Apakah dalam pembahasan poin kita yang pertama bahwa kehadiran Tuhan tidak melalukan kita dari pergumulan-pergumulan hidup, tetapi menjadi domba-domba Tuhan, di mana Allah sendiri hadir dalam kehidupan kita, adalah memberikan kita kekuatan dan penghiburan untuk melalui keadaan-keadaan sulit yang kita alami. Lembah kekelaman yang dimaksud oleh Daud adalah suatu keadaan yang begitu berat, saudara.
gulita. Saking gelapnya, ini adalah suatu keadaan dia tidak bisa melihat sesuatu dalam keadaannya selain kegelapan. Kemudian ada juga yang menerjemahkan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak lagi mempunyai pegangan dalam hidup selain Tuhan sendiri sebagai gembala yang baik. Sehingga kalau kita melihat bahwa ketika Daud menyanyikan pujian ini dan kemudian dituliskan untuk kita, ini adalah suatu keadaan di mana Daud benar-benar bersandar kepada Tuhan. Adapun orang lain yang menerjemahkan sebagai lembah kekelaman ini adalah suatu keadaan di mana jurang yang begitu dalam, saudara, sehingga cahaya sulit masuk atau sulit menerangi lembah yang begitu dalam. Saudaraku, mungkin hari ini kita merasa bahwa kita ada dalam satu lembah yang begitu dalam. Banyak orang yang mengalami kehilangan pengharapan, saudara. Seperti saya katakan bahwa ada beberapa orang yang mengartikan lembah kekelaman adalah suatu keadaan seseorang tidak lagi bisa melihat sesuatu selain kegelapan. Ini adalah suatu keputusasaan yang sangat mutlak kalau ternyata dia bukanlah seorang domba daripada Allah. Sehingga hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa seberapa dalam pun kita terjatuh, seberat apapun pergumulan kita, Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kadang kita berpikir bahwa kenapa Tuhan tidak menolong kita seperti dengan cara yang kita harapkan. Tetapi ada kadang-kala Tuhan mengajarkan kita untuk hanya berharap kepada Tuhan, saudara. Banyak kita yang berharap bahwa proses kita berlalu dalam satu malam. Tetapi kadang juga Tuhan mengharapkan kita bahwa kita bertekun dalam satu rentan waktu yang cukup lama. Sehingga di dalam hal itu kita menjadi lebih tekun dan lebih mengenal siapa Tuhan, yang bahkan dalam kurun waktu yang begitu panjang Dia tidak meninggalkan kita, sehingga kita bisa melalui lembah kekelaman dalam hidup kita, saudaraku. Kita kembali kepada ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Setelah saya merenungkan tentang Mazmur 23 khususnya ayat yang keempat, dalam hal ini adalah aku tidak takut. Ini adalah suatu sikap hati yang dimiliki oleh Daud. Sebab di dalam perjalanan kehidupannya dia melihat kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Sehingga kalau kita melihat bahwa kenapa Daud tidak takut, itu sebab dari suatu kenyataan bahwa kata Tuhan dalam ayat yang pertama, yaitu kata Yahweh, yang memiliki suatu keadaan makna seperti ini. Dia adalah pribadi yang mampu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian adalah Yahweh mengandung arti dia adalah pribadi yang kekal, yang tidak pernah tidak hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kalau hari ini kita ada dalam lembah kekelaman atau pergumulan-pergumulan hidup yang berat, apakah Tuhan tidak ada di sana? Dia ada, saudara, sebab dia adalah pribadi yang kekal. Dan kemudian kata Yahweh itu mengandung arti pribadi
sebagai gembala daripada Tuhan sendiri. Sehingga di dalam hal ini, di tengah-tengah keadaan Daud yang terhimpit pada waktu itu, dalam suatu goa, tersudutkan oleh Saul yang pada waktu itu mengejar Daud. Para tentara mengelilingi dia di luar goa, tetapi di dalam suatu keadaan yang gelap gulita itu, dia memandang Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Dia berharap kepada Tuhan yang tidak pernah melakukan kelalaian di dalam keputusan Tuhan berkaitan dengan kehidupan Daud. Di dalam keadaan yang gelap gulita itu, Daud berharap kepada Tuhan yang telah berinisiatif untuk mengasihi Daud. Sebab kalau kita melihat kepada perjalanan kehidupan Daud adalah seorang gembala kecil, saudara, tetapi mendapat perkenanan Tuhan, yaitu dia dipanggil melalui pengurapan yang dilakukan oleh Nabi Samuel, saudaraku. Sehingga di dalam hal ini dia melihat kehidupannya, bahwa kebaikan yang dia alami itu adalah inisiatif Tuhan. Bahwa Daud menjadi domba Tuhan, bukan Daud yang memilih untuk menjadikan Allah sebagai Allah, tetapi Allah lah yang memilih Daud untuk menjadi dombanya. Sehingga di dalam hal ini, ketika dia di dalam suatu keadaan yang begitu berat, dia melihat kepada Allah yang berinisiatif untuk mengasihi dia. Dia melihat kepada gembala yang telah memilih dia menjadi menjadi dombanya, saudara. Dan begitu pun dengan kehidupan saudara dan saya. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih saudara dan saya untuk menikmati anugerah, kebaikan, keselamatan daripada Tuhan. Sehingga kalau hari ini kita dalam keadaan seperti yang Daud alami, kita harus kembali kepada Tuhan dan melihat bahwa dari semula Allah lah yang memilih saudara dan saya untuk menikmati kebaikannya. Allah lah yang memilih saudara dan saya untuk berjumpa dan mengenal Dia. Kita harus melihat kepada Allah dan bertumpu kepada kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, ini adalah suatu perenungan yang sangat-sangat memberkati saya, saudara. Ini adalah kebenaran yang menguatkan saya, saudara. Dan saya harap dan saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini pun menguatkan saudara dan saya. Daud berkata, sekalipun dalam lembah kekelaman, Daud tidak takut, sebab Tuhan beserta Daud. Daud tidak takut sebab Allah menyertai Daud. Kata besertaku diterjemahkan dalam beberapa kalimat, saudara. Beberapa orang menerjemahkan kata besertaku dengan kalimat menemaniku. Bahkan kalau kita melihat kepada bahasa Ibrani yang digunakan oleh Daud, ini mengandung arti kata besertaku adalah engkau bersama-sama dengan aku. Sehingga kalau kita melihat bahwa kata bersama-sama dalam bahasa Ibrani ini adalah suatu kata yang serumpun dengan kata Immanuel. Sehingga kalau Yesus mendapat gelar adalah Sang Immanuel, yang artinya adalah Allah beserta kita. Itulah yang hendak dinyatakan
ketiga mengandung beberapa arti, saudaraku. Seseorang yang hadir untuk merawat, seseorang yang hadir untuk membimbing, seseorang yang hadir untuk menuntun, seseorang yang hadir untuk membimbing kita. Sehingga di dalam hal ini Yesus adalah gembala saudara dan saya. Dia adalah gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, sebab dialah pribadi yang Immanuel, yang menyertai saudara dan saya. Mari saudaraku, kita kembali kepada Tuhan dan menemukan jaminan atas kehidupan kita, menemukan pengharapan kita di dalam Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Sehingga di dalam hal ini kita mau lebih dalam. Kata beserta kita, beserta aku, atau bersama-sama dengan aku, itu seberapa dekat, saudaraku, dalam kaitan kehadiran Tuhan dengan kehidupan Daud. Kata besertaku dalam bahasa Ibrani itu satu rumpun dengan kata Immanuel, di mana Allah di dalam Yesus Kristus bersama-sama dengan saudara dan saya. Dan dalam satu kesempatan, ketika pada masa itu orang Kristen mengalami penganiayaan dari orang-orang Yahudi, salah satunya Paulus, dan kemudian dia memiliki suatu ambisi untuk memusnahkan orang Kristen, sehingga dia bepergian untuk mencari orang-orang Kristen, sampai di suatu tempat yang bernama Damsyik. Dia berjumpa dengan Allah, saudara, dengan sang gembala ini. Dan Yesus berkata seperti ini, Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kalau kita melihat, Bapak Ibu semuanya, ketika pernyataan ini dikeluarkan, disampaikan oleh Yesus Kristus kepada Paulus, yang dianiaya adalah orang-orang Kristen. Bukan Yesus secara langsung, tetapi orang-orang Kristen yang menjadi murid-murid Tuhan. Tetapi di dalam hal ini Yesus tidak berkata bahwa mengapa Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya umatku? Tetapi dia berkata, Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Murid-murid Tuhan diidentik dengan Kristus sendiri, saudara. Sehingga kalau kita melihat bahwa apa yang dialami oleh para murid itu pun dirasakan oleh Yesus, saudara. Ini adalah suatu kesatuan yang begitu dalam. Sehingga kalau ketika Daud berkata bahwa Allah bersama-sama dengan Daud, ini menggambarkan suatu hubungan yang sangat dekat, yang sangat intim, sampai tidak ada jarak yang memisahkan mereka, saudara. Sehingga di dalam perjanjian baru, Alkitab berkata begini, seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, saudara? Artinya bahwa Allah bukan ada di sekitar Anda atau di sekitar saya. Sang gembala itu bukan ada di sekeliling saudara atau sekeliling saya, tetapi ada dalam diri saudara dan saya. Sehingga di dalam hal ini, apa yang Anda rasakan, Tuhan tahu, saudara. Apa menjadi kekhawatiran Anda, Tuhan tahu. Apa menjadi kelemahan saudara, Dia tahu tentang kita. Dan di dalam kemahatauan ini seharusnya mendorong kita menjadi seperti Daud. Walaupun di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang begitu berat, seperti seolah-olah tidak ada jawaban, seperti seolah-olah tidak ada jalan keluar, Tuhan tahu dan Dia mengerti bagaimana harus menolong saudara dan saya, sehingga kita dapat melalui
memastikan saudara dan saya bahwa kita tidak mengalami lembah kekelaman, yaitu ada yang mengartikan sebagai kecelakaan, saudara. Sehingga di dalam hal ini kita dapat melihat kebenaran firman Tuhan. Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Terlepas apakah keputusan Tuhan itu sepertinya tidak menarik, sepertinya tidak baik, tetapi semua hal yang lahir daripada Tuhan mungkin tidak menarik untuk kedagingan kita. Semua yang lahir daripada Tuhan mungkin tidak menyenangkan bagi kedagingan kita. Mungkin keputusan-keputusan Tuhan tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita kepada Tuhan. Tetapi firman berkata bahwa Dia adalah gembala yang baik untuk saudara dan saya. Lembah kekelaman bukan untuk menghancurkan saudara dan saya, tetapi supaya kita menikmati penghiburan dan pertolongan Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang keempat dalam Mazmur 23, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, saudaraku. Gada dan tongkat ini adalah benda dengan fungsi yang berbeda, saudaraku. Kalau gada itu seperti pentungan, saudaraku. Ini adalah kayu yang sangat keras yang digunakan untuk menyerang hewan-hewan liar, binatang-binatang predator yang mengancam kehidupan domba-domba dari sang gembala yang baik ini, saudara, yaitu saudara dan saya. Sehingga Daud berkata bahwa walaupun di tengah-tengah ancaman bahaya, dia tidak takut, sebab yang dia tahu bahwa gembala yang baik itu menjaga dia dari serangan-serangan yang mencelakakan dia, yang diidentikan dengan lembah kekelaman, saudara. Kemudian tongkat. Tongkat adalah kayu yang ujung bagian atasnya itu melengkung seperti gagang payung, saudara. Adapun fungsi dari tongkat seorang gembala yang digambarkan oleh Daud dalam Mazmur 23 adalah yang pertama, tongkat digunakan oleh para gembala untuk mengembalikan domba-domba dari keadaan mereka yang salah arah, saudara. Sehingga kalau ada domba yang salah arah akan dipukuli secara perlahan di bagian tubuhnya, sehingga dia akan kembali kepada kawanan domba-domba Tuhan atau kepada jalan yang benar yang diinginkan oleh gembala, saudara. Kemudian tongkat juga digunakan seperti yang di dalam perumpamaan domba yang hilang. Ini adalah suatu keadaan kalau ternyata domba itu hilang dan terperosok ke dalam satu lubang, maka ujung tongkat yang lengkung ini akan dikaitkan kepada kepala domba dan kemudian akan ditarik ke atas, ditarik keluar dari dalam lubang tersebut. Sehingga dalam hal ini Daud berkata seperti ini: di dalam keadaan yang tanpa harapan sekalipun, di dalam pergumulan yang berat sekalipun, yang menjadi penghiburan bagi Daud, yang membuat dia mampu mengucap syukur, yang mampu membuat dia tetap tenang, adalah gembala yang baik selalu menjaga Daud. Dan itulah gembala saudara dan saya di dalam Yesus Kristus. Gembala yang baik akan selalu menuntun dia dari kesesatan dia, dari kesalahan dia, dari kelalaian dia, kepada kebenaran, kepada jalan yang benar, kepada arah yang benar. Sehingga di dalam hal ini Bapak Ibu semuanya, kadang tongkat Tuhan juga digunakan untuk memukul para domba sampai ada yang
kaki mereka patah, saudara. Kalau saking nakalnya keras kepala seekor domba, maka gembala akan memukul sampai ada yang patah, saudaraku. Sehingga kalau kita melihat bahwa dalam kalender-kalender yang selebaran seperti itu ya, yang pada zaman dulu ada kalender dan kemudian ada gambar-gambar yang menceritakan tentang keadaan atau tokoh-tokoh Alkitab. Dan saya ingat bahwa sering ketika orang berbicara Mazmur 23 atau berbicara tentang Yesus sebagai gembala, mereka menggambarkan ada satu pribadi yang sedang berjalan diikuti oleh para domba dan kemudian ada yang dipikul, saudara. Kadang kita merasa bahwa enak banget ya kalau domba yang dipikul ini nggak perlu berjalan seperti itu. Tapi tahukah saudara bahwa domba yang dipikul itu adalah domba yang paling nakal, saudaraku. Domba yang paling keras kepala, yang kakinya dipukul sampai bengkak atau patah, sehingga pada akhirnya tidak ada pilihan lain bagi domba. Dia harus bergantung penuh kepada sang gembala. Sehingga dalam hal ini kalau kita melihat bahwa memang kadang tuntunan Tuhan itu tidak enak, saudara, bagi kedagingan kita. Kadang keadaan-keadaan yang Tuhan izinkan sepertinya tidak menguntungkan bagi kita. Tetapi tahukah saudara, domba yang dipatahkan kakinya akan semakin akrab dengan sang gembala. Sehingga kalau hari ini keadaan-keadaan begitu berat Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, semata-mata untuk kita kembali kepada ketergantungan kepada Tuhan dan mengandalkan Dia. Dan pada akhirnya kita dapat melalui lembah kekelaman dalam kehidupan saudara dan saya. Lembah kekelaman bukanlah tujuan dari pengembalaan Tuhan, tetapi tujuan dari pengembalaan Tuhan sebagai gembala kita adalah rumput yang hijau dan air yang tenang. Sehingga kalau hari ini kita dalam fase atau masa lembah kekelaman, itu bukanlah tujuan, tetapi itu adalah proses Tuhan untuk membawa kita kepada air yang tenang dan rumput yang hijau bagi kehidupan kita. Sekian untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah firman ini menguatkan saudara dan saya bahwa di tengah-tengah persoalan kita ada Tuhan yang setia untuk kita. Di tengah-tengah kehidupan kita yang mungkin seolah-olah tanpa harapan, ada gembala, yaitu Yesus Sang Immanuel, yang menyertai dan tidak meninggalkan kita sendiri. Di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti, ada kepastian di dalam Tuhan yang tidak pernah berubah, di dalam kasih dan inisiatifnya untuk menolong saudara dan saya. Selamat menikmati kebaikan Tuhan, selamat menikmati pertolongan Tuhan, sebab Dia ada dalam hati saudara dan saya, dan Dia tahu bagaimana harus menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami di dalam mengikuti Engkau, sehingga pada akhirnya kami tidak menjadi domba-domba yang kecewa kepada Engkau sebagai gembala kami. Kami tidak menjadi domba yang kecewa kepada penggembalaan Tuhan atas kehidupan kami. Kami tidak menjadi domba yang khawatir dan hilang pengharapan kepada gembala kami, Sang Immanuel yang menyertai kami. Bapa di surga, Engkau berkati kami semua Tuhan dengan hikmat pengertian untuk memahami kedalaman cinta, kasih dan kesetiaan-Mu bagi kami, sehingga pada akhirnya kami berkata seperti Daud, walaupun kami di tengah-tengah persoalan, tetap kami tenang menghadapi semuanya, sebab Tuhan Sang Gembala yang baik tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolong jemaat-jemaat yang dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Mereka dalam keadaan sedih, Engkau hiburkan mereka. Kami yang kehilangan pengharapan dan meninggalkan Tuhan, Engkau bawa kami kembali kepada Engkau, sehingga kami hidup di dalam penyertaan dan pengembalaan Tuhan,
yang tidak pernah mendatangkan kecelakaan atau kerugian di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita bersama-sama dengan pujian kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Jadi jaga kesehatan Bapak Ibu semuanya, tetap mengandalkan Tuhan, baca firman setiap hari sehingga ada nutrisi untuk roh kita. Sebab makan minum tidak cukup untuk membuat kita kuat dalam menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan itulah pegangan kehidupan kita. Terapkan protokol secara bijaksana sehingga nanti di waktu-waktu mendatang kita boleh bersama-sama di gereja bersekutu kembali memuji dan menyembah Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.